Mohon izin, apakah sudah terlihat slide-nya, Pak? Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Hafri Hardianto dan Mbak Kurnia Novita akan memaparkan tentang perencanaan dan implementasi ini terkait tantangan dalam eksekusi program, di mana ini menjawab pernyataan pada materi sebelumnya yang nomor 1. Berikutnya untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Novita, Mbak Cornelia Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini kami memberikan argumen setuju kepada kalimat atau yang ditawarkan oleh Bapak Prof kemarin tentang implementasi yang buruk merusak perencanaan. Nah, argumen ini berarti bahwa perencanaan yang matang tetap bisa gagal jika eksekusinya lemah. Nah, dalam banyak kasus kegagalan terjadi bukan karena rencananya yang sering buruk, tetapi karena pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancangkan. Nah, kami juga mencatat banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi tersebut. Di sini kami mencatat ada 3 faktor yang sering terjadi, yang sering menjadi penyebab di mana implementasi itu tidak mendukung perencanaan sehingga proyek yang dilaksanakan itu bisa gagal. Faktor yang pertama itu kurangnya pengawasan dan evaluasi. Faktor yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait. Faktor yang ketiga adalah kurangnya sumber daya atau dukungan. Nah, pada faktor yang pertama di sini, kurangnya pengawasan dan evaluasi ini sering menjadi akar permasalahan dalam pelaksanaan suatu proyek. Tanpa mekanisme dan monitoring yang efektif, akan terjadi penyimpangan dari rencana awal yang sulit untuk dideteksi sejak awal juga, sejak dini. Nah, evaluasi berkala itu sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan atau kesalahan yang terjadi di lapangan, sehingga sebagai pemegang proyek dan lain sebagainya itu dapat mengantisipasi masalah-masalah dan segera untuk melakukan perbaikan. Nah, pada faktor yang kedua itu kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait. Nah, di sini kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait ini juga dapat menjadi penghambat dari keberhasilan dari implementasi. Nah, biasanya proyek besar akan melibatkan banyak aktor yang biasanya kita sebut dengan stakeholder, dan itu seperti pemerintah, kontraktor, dan juga masyarakat lokal. Nah, jika antar komunitas ini komunikasinya tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi perbedaan persepsi dan tujuan juga. Dan itu semua bisa muncul sehingga mengakibatkan tumpang tindih tugas atau bahkan konflik kepentingan. Nah, hal ini dapat memperlambat proses pelaksanaan dari proyek dan menyebabkan kegagalan dari implementasi. Nah, untuk yang faktor yang ketiga di sini kami mencatat kurangnya sumber daya atau dukungan. Nah, di sini meskipun rencana sudah dirancang dengan sempurna, tanpa ada dana yang cukup atau tenaga ahli yang kompeten, serta teknologi yang mendukung, implementasi juga tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, di sini kami memberikan sebuah contoh kasus yang kami temukan dalam surat kabar. Di sini surat kabar Kompas. Di situ ada sebuah kasus yang ingin kami angkat, yaitu nasib MNC Lenlindo
yang dulu diresmikan Jokowi kini disegel. Nah, MNC Lenlindo ini salah satu pusat pariwisata yang dikembangkan untuk menjadi pariwisata yang berkelas dunia. Biasanya mereka menyebutnya dengan Disneyland Indonesia. Nah, ini rencana dari hari ini Tanah Sudibjo yang bekerja sama dengan Trump, dan tiba-tiba saja proyek ini diberhentikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini selama pelaksanaan proyek pengelolaan air hujan yang buruk itu menyebabkan sedimentasi di Danau Lido dan mengurangi ukurannya dan mengancam ekosistem lokal. Nah, salah satu dampak nyata dari lemahnya pengawasan adalah pengelolaan air hujan itu menjadi buruk dan menyebabkan sedimentasi. Nah, akibatnya luas danau ini menyusut, mengancam ekosistem air serta keberlanjutan dari flora dan fauna di sekitarnya. Nah, tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, pelaksanaan proyek dapat menyimpang dari perencanaan awal mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, meskipun proyek ini memiliki dukungan finansial yang signifikan, kurangnya sumber daya dan dalam bentuk perencanaan lingkungan yang komprehensif dan tenaga ahli di bidang konservasi dapat menghambat implementasi langkah-langkah perlindungan yang efektif. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa ketiga faktor ini menjadi tolak ukur dalam proyek ini, sehingga proyek ini dapat dikatakan gagal dan ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Pak. Kami juga menawarkan argumen lain di mana sedikit berbeda dari argumen kami yang pertama dan sedikit berbeda juga dari argumen yang ditawarkan oleh Prof di minggu kemarin, yaitu perencanaan yang buruk juga bisa menyebabkan kegagalan. Jadi bukan hanya tentang implementasi saja yang buruk, tetapi jika perencanaan juga buruk, itu juga bisa menjadi penyebab dari kegagalannya suatu perencanaan atau proyek atau implementasi. Implementasi yang buruk bisa jadi karena perencanaan yang tidak matang. Nah, di sini kami mencatat ada beberapa faktor-faktor utama dari perencanaan yang buruk. Yang pertama, tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, kurangnya riset dan data pendukung. Yang ketiga, perencanaan yang terlalu idealis tanpa strategi untuk mitigasi. Nah, untuk yang poin pertama, faktor utama perencanaan yang buruk ini, untuk yang poin pertama tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan ini, rencana yang dibuat menjadi tidak realistis dan tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi saat pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan kendala yang sulit diatasi karena rencana tersebut tidak mengakomodasi tantangan atau batasan yang ada di lapangan. Faktor yang kedua itu, selain perencanaan yang kurang didukung oleh riset dan data pendukung yang akurat, ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada data. Tanpa ada data yang kuat, perencanaan ini sulit mengidentifikasi risiko dan potensi masalah sejak awal, sehingga langkah-langkah pencegahan atau solusi yang diperlukan juga tidak tersusun dengan baik. Yang poin ketiga untuk faktor perencanaan yang buruk, ini lebih jauh lagi, perencanaan yang terlalu idealis tanpa strategi mitigasi ini menetapkan target yang tinggi tanpa persiapan untuk menghadapi kegagalan atau hambatan. Nah, di sini tanpa adanya rencana cadangan atau strategi mitigasi ini, saat masalah muncul, tidak ada mekanisme yang siap untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga keseluruhan implementasi ini dapat terhambat atau bahkan gagal total. Nah, kami mengambil sebuah artikel dari sebuah surat kabar. Artikelnya mungkin saya lupa menuliskan, kami lupa menuliskan alamat linknya pada surat harian Kompas juga, yang dimana ada seorang penulis merangkum semua faktor-faktor penyebab kegagalan program rehabilitasi mangrove di Indonesia. Jadi dalam artikel tersebut penulis memaparkan melalui penelitiannya, dia memaparkan beberapa faktor-faktor di mana
program rehabilitasi mangrove di Indonesia itu bisa gagal karena beberapa hal, dan oleh karena itu kami mengambil artikel ini untuk mendukung penjelasan kami tentang perencanaan yang buruk juga bisa menyebabkan kegagalan. Untuk faktor yang pertama ini adalah buruknya aliran hidrologi. Nah, aliran hidrologi ini merupakan kunci dari kesuksesan pertumbuhan bibit mangrove. Nah, ini aliran hidrologi ini berfungsi sebagai asupan nutrisi dan oksigen agar pertumbuhan mangrove ini lebih sehat. Aliran hidrologi yang buruk bisa menyebabkan mangrove stres dan mati. Nah, aliran dari sungai akan membawa suplai sedimen baru yang dapat digunakan mangrove sebagai tempat regenerasi. Nah, banyak kasus di lapangan ini menurut artikel tersebut menunjukkan bahwa mangrove ditemukan mati secara perlahan karena aliran hidrologinya yang dihambat. Nah, dengan penghambatan aliran air ini mengakibatkan pasokan air pasang dari laut dan aliran air dari sungai tidak dapat menjangkau daerah mangrove. Nah, kejadian ini banyak ditemukan pada area mangrove yang dialihfungsikan menjadi bangunan infrastruktur dan area pertambakan. Yang kedua adalah bibit mangrove tidak berasal dari lokasi penanaman. Program rehabilitasi mangrove yang menggunakan bibit mangrove dari luar lokasi penanaman juga akan mempengaruhi pertumbuhan bibit mangrove. Pastikan bibit mangrove berasal dari daerah sekitar atau dalam radius yang tidak terlalu jauh. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan program rehabilitasi mangrove di Indonesia. Dan poin ketiga itu ketidaktepatan lokasi penanaman. Pada kegiatan penanaman mangrove ini perlu dipastikan lokasi penanaman yang tepat agar sesuai dengan zonasi mangrove. Nah, hal ini mengingat lokasi penanaman ini merupakan faktor utama bagi suksesnya tumbuh kembang bibit mangrove yang ditanam. Nah, dari artikel ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perencanaan yang tidak dipersiapkan dengan matang sehingga sehingga ketika berada di lapangan kita menjadi salah dalam pemilihan tempat dan lain sebagainya karena sebelumnya kita tidak merencanakannya dengan sangat matang. Bisa jadi dalam perencanaan kita lupa untuk mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan juga kita tidak melakukan riset terlebih dahulu. Adakah aliran hidrologi yang terhambat atau lain sebagainya? Apakah bibit mangrove yang ada di lokasi penanaman itu berasal dari tempat yang sama atau di tempat dengan radius yang dekat dengan tempat lokasi penanaman atau tidak dan lain sebagainya. Berikutnya, Pak. Berikutnya, ini perencanaan dan implementasi yang baik itu menunjukkan sebuah keberhasilan. Sebuah keberhasilan suatu proyek itu dapat dilihat dari perencanaan dan implementasinya yang baik, di mana setiap langkah disusun berdasarkan data yang akurat, kondisi nyata di lapangan, sehingga perencanaan yang berbasis data yang akurat itu memungkinkan pengambil keputusan itu dapat memahami kondisi lingkungan secara lebih baik dan dapat menetapkan target yang lebih realistis. Dengan menggunakan data yang terpercaya, seorang perencana dapat mengidentifikasi beberapa hal seperti mengidentifikasi risiko, mengukur potensi masalah yang akan nanti muncul, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan selama pelaksanaan proyek. Ada tiga faktor kunci keberhasilan yang bisa diterapkan untuk mewujudkan perencanaan dan implementasi yang baik dalam suatu proyek. Yang pertama yakni perencanaan berbasis data yang akurat, di mana hal ini memungkinkan pengambil keputusan memahami kondisi lingkungan proyek dengan lebih baik dan menetapkan target yang lebih realistis. Dengan menggunakan data tersebut, perencana dapat mengidentifikasi risiko, mengukur potensi masalah, dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua,
yaitu faktor fleksibilitas dalam implementasi untuk menyesuaikan tantangan di lapangan. Ini menunjukkan sebuah kemampuan untuk menyesuaikan rencana dan metode kerja ketika menghadapi kondisi atau tantangan yang tidak terduga yang muncul di lapangan. Tim implementasi, yang responsif dan siap menyesuaikan metode kerja tentu memungkinkan sebuah proyek itu tetap berjalan secara efektif, meskipun terhadap, tantangan atau hambatan yang, tidak diduga yang berada di lapangan. Berikutnya yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini merupakan sebuah elemen penting yang mendukung keberhasilan proyek, karena dengan melakukan evaluasi secara rutin, tim dapat mendeteksi masalah yang mungkin muncul sejak dini dan dapat mengambil tindakan yang lebih, korektif untuk memperbaiki masalah yang muncul. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian target, tetapi juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang perencana untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menyusun strategi agar perencanaan dapat menjadi dasar yang kuat bagi implementasi yang sukses. Berikutnya, solusi untuk menyeimbangkan perencanaan dan implementasi dalam sebuah proyek, yakni yang pertama adalah menyusun perencanaan yang realistis dan berbasis fakta. Ini penting untuk menyusun perencanaan yang realistis dan berbasis fakta karena setiap rencana artinya harus didasari oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam mengenai kondisi lapangan, potensi-potensi masalah, sehingga target yang ditetapkan itu lebih realistis dan dapat dicapai. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tim pelaksana merupakan kunci agar rencana itu tidak hanya berhenti di atas kertas. Tim yang kompeten, terlatih, dan memiliki pemahaman secara mendalam terhadap proses proyek, itu akan lebih mudah untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul, serta memastikan bahwa setiap langkah implementasi sesuai dengan rencana awal. Yang ketiga, yaitu memastikan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan proyek, karena dengan adanya mekanisme monitoring yang efektif, setiap penyimpangan dari rencana bisa cepat diidentifikasi dan dievaluasi, sehingga langkah korektif dapat segera diambil untuk mengatasi ataupun mencegah masalah yang lebih besar. Yang berikutnya, membangun komunikasi yang baik antara perencana dan pelaksana. Hal ini sangat penting karena sinergi antara kedua pihak memastikan bahwa visi dan misi tujuan atau tujuan perencanaan itu dapat dipahami dengan jelas oleh tim yang mengerjakan proyek pembangunan. Komunikasi yang terbuka juga memudahkan koordinasi dan adaptasi jika terjadi perubahan kondisi di lapangan. Berikutnya, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan yaitu tidak cukup hanya perencanaan yang baik, tapi implementasi juga harus baik. Karena keberhasilan dari, sebuah perencanaan dan implementasi itu tergantung pada keseimbangan antara strategi dan eksekusi. Keberhasilan suatu program itu tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tapi juga implementasi yang efektif. Jika salah satu dari aspek ini lemah, maka peluang keberhasilan akan menurun. Oleh karena itu, penting menemukan, keseimbangan yang tepat antara strategi dan eksekusi, supaya tujuan yang telah ditetapkan di awal itu dapat dicapai secara optimal. Sebuah perencanaan yang matang tentu harus disertai dengan pelaksanaan yang disiplin dan fleksibel, serta didukung oleh sistem evaluasi yang baik. Dengan demikian, program atau proyek yang dijalankan memiliki peluang lebih besar untuk sukses dan memberikan dampak yang maksimal terhadap keberhasilan dari suatu proyek. Demikian, Prof, yang dapat kami sampaikan. Apabila ada masukan dari teman-teman dan dari Prof. Sudarto, mohon bisa disampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Badri dan Mbak Cornelia. Silakan, pertanyaan komentar. Silakan, teman-teman. Pertanyaan komentar. Silakan, baik yang online maupun offline. Ya. Izin bertanya Prof. Darto sama Mas Hafri dan Mbak Cornelia. Bisa dengar suara saya Mas Hafri? Silakan Mas Samsul. Ya, pertanyaan pertama saya terkait argumen ya. Pertanyaannya itu kan perencanaan itu pada dasarnya baik. Kemudian dijawab argumennya setuju. Kemudian ada argumen lain bahwa perencanaan yang buruk. Berarti itu prinsipnya itu setuju perencanaan itu baik atau perencanaan itu ada yang tidak baik kan. Terus pertanyaan yang kedua, slide yang kedua Mas. Atasnya ini. Nah, faktor utama kegagalan implementasi itu kan kurangnya pengawasan dan evaluasi, koordinasi, dan kurangnya sumber daya atau dukungan. Mungkin kami ingin menambahi kalau biasanya itu kan sebelum implementasi atau pelaksanaan itu kan ada proses yang namanya pengadaan. Itu mungkin bisa dijelaskan masuk nggak dalam faktor utama kegagalan implementasi. Artinya dengan proses pengadaan yang tidak baik, pasti juga akan menimbulkan implementasi yang kurang baik. Seperti penunjukan pihak ketiga atau pemenang lelang dan lain sebagainya. Matur suwun. Terima kasih. Sudah Mas Hafri? Baik Mas Samsul. Berarti untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan pernyataan yang ada di slide-nya materi yang pertama itu, di mana di situ disebutkan bahwa perencanaan itu pada dasarnya baik, yang membuat buruk adalah implementasinya. Bagaimana pendapat saudara? Ajukan argumen saudara. Nah, di sini kenapa disebutkan argumennya itu setuju? Karena memang perencanaan itu tujuannya awal memang baik, tapi implementasi di lapangan
pelaksanaan penyusunan perencanaannya yang kurang matang, itu dapat merusak dari tujuan perencanaan itu sendiri yang sebenarnya memiliki tujuan yang untuk memulai sebuah proyek dari awal itu dari data yang ada dan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya itu bertujuan memang memaksimalkan hasil dari proyek itu supaya bisa berhasil. Tapi memang pada kenyataannya implementasi yang buruk dari implementasi dari mulai penyusunan perencanaannya, proses evaluasinya, monitoringnya, itu dapat merusak dari tujuan perencanaan itu sendiri. Sehingga apa yang disebutkan pada pernyataan tersebut bahwa perencanaan itu baik, memang perencanaan itu tujuan perencanaan itu memang baik karena bertujuan untuk supaya proyek yang dijalankan itu tetap sesuai pada koridor yang telah ditetapkan di awal. Proyek itu bisa berjalan untuk memenuhi tujuan dari perencanaan di awal itu. Yang kedua tadi, izin Mas Samsul, yang kedua tadi terkait apa ya Mas? Yang mana ya? Yang slide itu kan faktor utama kegagalan implementasi itu kan dijelaskan ada 3 Mas, kurangnya pengawasan dan evaluasi, koordinasi, dan kurangnya sumber daya. Kalau apakah proses pengadaan itu juga tidak masuk dalam faktor utama kegagalan implementasi? Singkatnya seperti itu Mas, makasih. Oh baik, terkait dengan pengadaan ya Mas. Sebenarnya kan untuk pengadaan itu juga merupakan sebuah implementasi dari sebuah perencanaan. Jadi dari awal kalau memang perencanaan untuk proses pengadaan tersebut kurang atau tidak tepat sasaran, maka hasilnya tetap implementasinya menjadi buruk. Dan ini bisa menjadi perencanaan itu memang prosesnya rusak karena datanya sumber datanya salah atau kurang tepatnya dalam melakukan analisis terhadap data tersebut yang akan dibuat sebuah perencanaan sebuah proyek gitu. Jadi sebenarnya perencanaan yang dilakukan untuk sebuah proses pengadaan itu memang membutuhkan data yang lebih kompleks. Jadi tidak di sini kan disebutkan kurangnya pengawasan dan evaluasi dan kurangnya sumber daya atau dukungan. Sumber daya di sini juga bisa data itu juga bisa dimasuk dalam kategori dari sumber daya, sehingga untuk pengadaan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh dalam menentukan perencanaan yang tepat di awal. Informasi terkait dengan data bahwa di sini misalnya tidak ada item A di dalam sebuah lokasi proyek disebutkan dalam perencanaan, itu tidak ada item A di situ. Ternyata pada proses pelaksanaannya item A ini muncul dan menjadi masalah. Berarti kan dari awal itu data untuk proses mitigasi lokasi di awal itu memang kurang gitu. Jadi ini terkait juga kan yang disebutkan bahwa kurangnya pengawasan dan evaluasi. Jadi data yang masuk di awal untuk proses mitigasi permasalahan dan lain sebagainya itu tidak masuk. Jadi tidak dapat dievaluasi. Begitu Mas Samsul, mungkin ada koreksi? Saya izin menambahkan untuk nomor 1, kalau dari pandangan saya pribadi, argumen setuju itu kami merujuk pada opini yang ditawarkan oleh Prof kemarin, dan argumen lainnya itu merupakan sudut pandang baru yang kami berikan kepada teman-teman bahwa ternyata bukan hanya perencanaan yang
implementasi yang buruk yang dapat dikatakan merusak citra perencanaan, tapi bisa juga perencanaan itu sendiri yang menjadi akar dari rusaknya implementasi. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi kami kelompok setuju dengan kedua argumen tersebut. Kami setuju dengan argumen tersebut. Hanya kami mungkin kami yang salah dalam pemilihan kalimat dalam PPT kami. Kami memberikan argumen setuju dan argumen lainnya. Tapi pada dasarnya argumen lainnya merupakan sudut pandang yang kami mau tawarkan kepada teman-teman untuk melihat kedua sisi secara seimbang antara implementasi dan perencanaan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Prof. Baik, teman-teman dengar suara saya? Dengar, Prof. Ya. Diskusinya. Yang di slide itu saya klarifikasi dulu. MNC itu singkatan apa? Izin, Prof. Suaranya putus-putus. Bisa diulang, Prof. Ya, MNC itu singkatan apa? MNC. Singkatan dari Media Nusantara Citra, Prof. Oke. Nah, kasus disegelnya MNC dengar suara saya Pak Afri dan Mbak Cornelia? Ini baru terdengar, Prof. Ya, memang inilah teknologi ya. Teman-teman dengar suara saya? Teman-teman yang daring? Dengar, Prof. Ya, ini pertanyaan saja klarifikasi. Yang Anda tulis bagus berkaitan dengan disegelnya MNC Lido itu, apakah berkaitan dengan perencanaan atau implementasi? Baik, Prof. Kalau dari surat kabar yang saya baca, Prof, saya membacanya dan saya berpikir bahwa ini terkait dengan perencanaan. Walaupun bagi saya, walaupun perencanaan sudah matang, Prof, dari mungkin ini juga anggarannya bukan sedikit dan juga orang-orang yang berperan di dalamnya juga pasti juga merupakan orang-orang yang lumayan dikenal oleh orang Indonesia dan dunia, tapi pada akhirnya implementasinya gagal dan akhirnya KLH menutup
proyek ini, Prof. Jadi bagi saya ini contoh dari salahnya implementasi. Mungkin bisa jadi karena kurangnya sumber daya, dukungan, misalnya mungkin ahli-ahli yang turun dan menangani kasus ini, proyek ini, dan kurang kompeten sehingga terjadi permasalahan pada air hujan dan lain sebagainya di Danau Ludo, Pak. Mungkin itu bagi saya adalah masalah dari perencanaan dan implementasi. Contoh dari implementasi yang rusak dan merusak citra dari perencanaan. Begitu, Pak. Lalu itu berarti kan ada pelanggaran ya. Apakah itu pelanggaran itu nanti yang perlu Anda perjelas di sana. Mungkin berita itu memang hanya selintas. Yang buruk begitu. Jadi hal-hal pembahasan, koordinasi, dan dukungan sumber daya. Oke, nah kalau dari sisi lingkungan itu, ya ini mungkin benar. Cuman kalau kemudian ada kasus di mana Lido itu disita ya oleh disegel, berarti ada yang salah dari perencanaannya gitu. Nah ini perlu Anda klarifikasi, perlu Anda highlight di sana. Nah, memang jawaban atas pernyataan nomor 1 itu memang bisa jawaban seperti Anda gitu ya, bahwa perencanaan itu pada dasarnya baik. Yang membuat buruk adalah implementasi. Artinya adalah memang jadi jawaban Anda atas nomor next slide nomor 2, slide kedua atau ketiga kali ya. Slide berikutnya. Ini tentang penanaman mangrove. Jadi karena bibitnya tidak dari lokal, kemudian lokasinya tidak tepat begitu. Nah, itu bisa terjadi. Tetapi bisa terjadi juga sebuah perencanaan itu memang awalnya tidak bagus gitu. Jadi karena apa? Karena orientasi dari perencanaan itu lebih banyak menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika sebuah
penggunaan ruang misalnya, perencanaan tentang penataan ruang, orientasinya itu adalah pada pertumbuhan ekonomi, maka aspek lingkungannya itu menjadi tidak diperhatikan. Padahal di Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang 3 lingkungan dan daya tampung lingkungan. Jadi daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di lokasi yang direncanakan itu seperti apa, dan itu harus berdasarkan pada itu. Nah, banyak perencanaan tata ruang yang tidak mendasarkan pada dua hal itu. Meskipun sudah lebih banyak Mohon izin mic-nya mungkin bisa di omongan saya nggak keras ya. Mau seperti apa lagi? Halo. Tes. 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 Kalau ini? Halo. Sudah terdengar, Prof. Jadi yang tadi nggak terdengar ya? Waduh, tuas ngomong. Ini artinya teman-teman tuh kalau saya offline harus ikut offline ini. Supaya tidak hanya 2 orang yang mendengar saya. Oke. Jadi kalau sebuah ruang sudah terlampaui daya dukung lingkungannya, maka itu menjadi dasar untuk perencanaan tata ruang. Ketika itu tidak dilakukan, maka perencanaan itu dari awal sudah buruk gitu, sudah cacat sejak lahir gitu, sehingga ketika digunakan untuk implementasi ya sudah nggak bagus gitu. Jadi itu saya kira persoalan tadi Anda bilang data betul, koordinasi ya itu penyakit-penyakit kita. Tetapi juga yang paling menentukan itu adalah orientasi pembangunan kita, kemana kita. Ketika kita orientasi pembangunan kita itu masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, maka pada umumnya perencanaan itu perencanaan yang tidak inklusif gitu, yang dari awal sudah cacat gitu. Ketika sudah cacat, dijadikan panduan, juga akan berdampak buruk pada lingkungan dan sosial gitu. Itu terjadi juga di RPJMD, terjadi juga di tata ruang gitu. Begitu teman-teman? Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, mudah-mudahan
jawaban Anda sebelum dikirimkan ke email. Kita lanjutkan dengan kelompok 2, dipersilakan. Izin share screen, Prof. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kedua mengenai meninjau kembali arti pembangunan, distorsi makna dan dampaknya. Akan disampaikan oleh saya sendiri, Devidas Anjali, dan rekan saya, Reza Aulia Prastiwi. Bisa slide Kak Reza, dilanjut oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, sebagai pendahuluan, pembangunan seringkali dipahami sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, konsep ini mengalami banyak distorsi. Banyak kebijakan pembangunan yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi justru mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Akibatnya, pembangunan malah memperburuk ketimpangan dan menciptakan masalah baru bagi masyarakat. Pembangunan pada awalnya dipahami sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Namun dalam perkembangannya, makna pembangunan mengalami pergeseran. Saat ini pembangunan lebih sering diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan bagi semua orang. Misalnya negara dengan PDB tinggi belum tentu memiliki pemerataan kesejahteraan yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada kapitalisme dan industrialisasi seringkali menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam, yang justru memperburuk ketimpangan sosial. Kemudian ada salah satu dampak utama dari pembangunan yang mengalami distorsi adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Banyak proyek pembangunan, terutama infrastruktur dan ekspansi industri, yang menyebabkan penggusuran dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya. Misalnya masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan seringkali kehilangan tanah mereka karena proyek perkebunan atau pertambangan seperti yang terjadi di wilayahnya Mbak Novi. Selain itu, pembangunan berbasis industrialisasi seringkali mengandalkan tenaga kerja murah. Banyak pekerja yang dipaksa bekerja dengan upah rendah dan kondisi yang tidak manusiawi demi memenuhi target ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru berkontribusi pada eksploitasi buruh. Bisa dilanjut Mbak Devi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan, yaitu adalah kritik terhadap modal pembangunan. Jadi, para ahli memberikan kritik terhadap konsep pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada ahli Dutlisis pada tahun 1969, di mana Dutlisis ini menekankan bahwasanya pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan. Ahli ini mengkritik negara bahwasanya negara itu hanya fokus meningkatkan PDB, tetapi mengabaikan kesenjangan sosial. Yang kedua ada ahli Arturo Escobar,
pada tahun 1995 yang mengkritik pembangunan ini sebagai alat dominasi negara maju terhadap negara berkembang, di mana konsep pembangunan sering digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di negara miskin. Ada tambahan juga yang terakhir yaitu adalah David Harvey pada tahun 2005, di mana beliau ini mengaitkan pembangunan dengan neoliberalisme, di mana kebijakan ekonomi ini yang terlalu bebas justru akan meningkatkan kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwasanya model pembangunan berbasis kapitalisme sering merugikan masyarakat tingkat bawah. Next. Ya, selanjutnya ada studi kasus ya. Ada salah satu contoh konkret dari model pembangunan yang problematis adalah industri kelapa sawit di Indonesia. Kita tahu bahwasanya industri kelapa sawit ini juga memberikan dampak positif, di antaranya yaitu adalah menjadi sumber devisa negara yang besar. Hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor perkebunan dan industri pengolahan. Tetapi di balik itu juga akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, yaitu adanya ekspansi besar-besaran dalam industri sawit yang menyebabkan deforestasi dan adanya kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat adat, yakni hutan hujan yang kaya akan keanekaragaman hayati ditebang untuk membuka lahan sawit, dan juga masyarakat adat yang tadinya hidup dari hasil hutan akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka. Yang kedua, terjadinya konflik lahan yang meningkat karena perusahaan mengambil tanah tanpa persetujuan masyarakat, yang menyebabkan ketegangan sosial. Selain itu juga adanya eksploitasi tenaga kerja di mana banyak buruh di sektor sawit yang bekerja dengan kondisi buruk dan dengan diupah yang rendah. Dengan studi ini menunjukkan bahwasanya pembangunan berbasis komoditas seringkali memperburuk ketimpangan sosial. Next. Jadi, kesimpulan dari materi presentasi ini adalah pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan, referensi yang kita gunakan dalam menyusun materi presentasi ini. Sekian presentasi kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan teman-teman, baik yang daring maupun yang luring. Baik, selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Mungkin bisa jelaskan secara singkat contoh konkret dari dampak negatif dari model pembangunan yang saat ini berjalan dan menurut kelompok apa solusinya? Terima kasih. Terima kasih Kak Cornelia Novita yang sudah bertanya. Jadi pertanyaan tadi mengenai contoh dampak konkret ya dengan model pembangunan saat ini. Jadi banyak model pembangunan yang diterapkan lebih bersifat eksploratif Kak. Jadi daripada inklusif. Terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu adalah pembangunan hanya berfokus pada kota besar dan pusat ekonomi dibandingkan daerah terpencil, sehingga daerah tersebut akan tertinggal. Kelas sosial tertentu juga akan mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan pada kelompok masyarakat bawah. Yang kedua yaitu adalah adanya penggusuran dan kehilangan hak atas tanah, di mana banyak proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri yang mengorbankan masyarakat kecil. Ada juga contoh konfliknya yaitu adalah konflik agraria yang meningkat karena adanya tanah yang dihuni masyarakat tersebut akan diambil alih tanpa persetujuan dari masyarakat adat tersebut. Yang ketiga juga adanya eksploitasi tenaga kerja. Jadi adanya buruh itu sering dibayar dengan upah yang rendah, tidak sesuai dengan standarnya.
Jadi menurut kami solusi yang dapat dilakukan, baik dari kita maupun dari pemerintah adalah, yang pertama pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan dampak sosial serta ekologis dari pembangunan. Yang kedua, ya ini adalah model pembangunan itu sendiri yang lebih berkeadilan, harus disusun lebih berkeadilan, di mana memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, distribusi kesejahteraan yang adil dan kelestarian lingkungan itu sendiri. Bagaimana Kakak Cornelia, apakah sudah menjawab? Terima kasih, Kak. Sama-sama, semoga jelas dan dapat dipahami. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan. Mohon tambahannya Prof. Sudarto. Iya. Coba slide yang pertama coba. Slide yang pertama. Slide pertama. Nah, dengan uraian Anda tadi, apakah arti pembangunan itu kata pembangunan itu perlu ditinjau kembali? Kalau mengacu pada jawaban Anda tadi. Mohon maaf, Prof. Tadi arti pembangunan perlu diapakan lagi, Prof, maksudnya? Ya, Kurang pertanyaannya terdengar itu. tadi. Pertanyaannya itu. Oh, kayak perlu diulas kembali gitu, Prof. Ditinjau kembali. Oh ya, kalau menurut kami itu ya karena arti pembangunan itu perlu ditinjau kembali karena maknanya telah mengalami distorsi dalam praktiknya. Karena awalnya pembangunan itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perkembangannya itu lebih sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi semata yang itu diukur berdasarkan PDB dan industrialisasi tadi, Bro. Ya, baik. Jadi kalau maknanya mungkin sama ya. Jadi the development is a process to achieve the progress kan. Upaya untuk mewujudkan kemajuan itu makna pembangunan. Dan menurut saya sih maknanya masih sama ya. Nah, jadi makna pembangunan ya seperti itu gitu. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaannya itu ada yang tidak mendapatkan progres, tetapi malah regres itu, seperti yang di Rempang, Pagar Laut, kemudian yang di Konawe, di Morowali, di Halmahera, itu kan yang dapat progres kan sekelompok tertentu, tapi sebagian besar terjadi regres, sebagaimana uraian Anda tadi. Nah, jadi dengan kata lain, kata pembangunan itu kan tidak salah gitu ya. Pembangunan dimanapun maknanya adalah to achieve the progress. Tetapi implementasinya progres itu semata-mata hanya pertumbuhan ekonomi. Industri itu adalah sarana.
atau wahana untuk mencapai itu. Jadi maknanya masih sama, hanya pelaksanaannya itu progres itu semata-mata hanya untuk PDB, tetapi bukan untuk masyarakat secara luas, sehingga meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi kesenjangannya itu melebar, lingkungannya menjadi rusak, sehingga nilai PDB itu di dalamnya sesungguhnya adalah ada yang harus dialokasikan untuk pemulihan lingkungan begitu. Nah, contoh-contoh pembangunan inklusif itu kalau di skala kecil ya yang dilakukan dengan prinsip community development itu, pembangunan masyarakat. Kalau dalam contoh yang besar, negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Swedia, kemudian Finlandia itu contoh-contoh sebuah kebijakan yang pembangunannya itu inklusif gitu. Jadi pendidikannya bagus, pertumbuhannya bagus, lingkungannya lestari begitu. Begitu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu saya buka rahasia saja. Itu muncul ketika bedah buku saya tahun 2001. Bedah buku yang berjudul Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan itu. Hadir di sana para dosen, praktisi birokrasi, kemudian LSM. Nah, pertanyaan pertama itu datang dari Ketua Bapeda Jawa Tengah waktu itu. Mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya baik. Waktu itu. Itu kemudian saya kutip semua, saya kira sampai sekarang masih relevan pertanyaan itu. Yang kedua, pertanyaan tentang nomor 2 itu makna pembangunan itu datang dari teman LSM. Loh, Pak Darto itu gimana? Bukunya kok masih berjudul Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Lawang pembangunan itu banyak menimbulkan masalah ya. Ketimpangan ya, kok masih pakai judul itu. Saya kembali bertanya, apa ada istilah yang lain? Ya belum ada gitu. Jadi menurut saya pembangunannya tidak salah. Makna pembangunannya tidak salah. Tetapi yang salah adalah implementasinya. Implementasi dari pembangunan itu masih eksklusif gitu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Dipersilakan kelompok 3. Terima kasih Prof atas saran dan masukannya. J. Kelompok 3 siapa? Izin Monggo. Prof, saya ini laptopnya masih nge-lag Prof, bentar. Perlu ganti laptop baru, Pak.
Baik, ini dari kelompok kami, kelompok 3. Coba di slideshow bisa. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Darto. Kami dari kelompok 3, yaitu beranggotakan saya, Lutfi Masud, dan yang selanjutnya ada Sapna Suryani Tias, yang akan menjelaskan tentang tentang SDG seleksi COVID pada pilar ke-13 tentang climate change yang tertulis reduce commitment to climate action but less environment footprints to tulis production and transportation. Berikutnya untuk analisnya ya, untuk reduce commitment to climate action, di mana ini menunjukkan bahwa suatu negara, perusahaan, atau individu mungkin mengurangi usaha mereka dalam mengatasi perubahan iklim seperti melemahkan kebijakan pengurangan emisi atau mengabaikan target iklim. Misal, contoh ketika COVID-19 di mana banyak mungkin beberapa negara menunda kebijakan lingkungan karena fokus pada pemulihan ekonomi dan karena untuk keberlanjutan mereka dalam tekanan ekonomi yang sedang menurun. Next. Dan untuk yang selanjutnya ada less environment footprint to tulis production and transportation. Jadi meskipun komitmen terhadap aksi iklim menurun, berkurangnya produksi barang dan aktivitas transportasi justru dapat mengurangi emisi karbon dan polusi udara secara tidak langsung. Contohnya jika misal ekonomi melambat, produksi menurun, maka emisi dari pabrik dan kendaraan juga akan berkurang. Kita ambil contoh juga dari kasus COVID-19 di mana ketika banyak negara atau hampir semua negara itu melakukan lockdown atau fokus kepada pandemi, itu menyebabkan penurunan drastis dalam produksi dan transportasi. Nah, di situ menyebabkan emisi global itu turun sekitar 7% pada tahun 2020, terutama karena berkurangnya aktivitas industri dan perjalanan. Jadi dampaknya juga cukup membantu pemulihan lingkungan. Namun itu dalam mengurangi aktivitas produksi dan transportasi memang dapat menurunkan jejak lingkungan, tapi bukan solusi yang berkelanjutan jika tidak dibarengi dengan strategi aksi iklim yang kuat, di mana mungkin untuk solusinya yang terbaik itu mendorong efisiensi industri atau investasi dalam energi hijau, serta perubahan yang membuat pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan itu berjalan secara seiring. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sapna. Untuk selanjutnya, ini ada RAN dan RAD terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim di Indonesia. Untuk RAD itu sendiri atau Rencana Aksi Nasional, ini merupakan rencana strategis yang disusun oleh pemerintah pusat Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim secara nasional.
Untuk RAN ini sendiri itu mencakup upaya mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor seperti di sektor energi, kehutanan, dan juga pertanian. Nah, untuk RAN ini sendiri, ini terdiri dari berbagai program dan juga kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan langkah-langkah seperti pengembangan energi terbarukan dan perlindungan ekosistem. Lalu kemudian untuk RAD sendiri atau Rencana Aksi Daerah, ini merupakan rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan daerah lokal. Nah, untuk upaya dalam menanggulangi perubahan iklim dari RAD ini sendiri itu disesuaikan dengan kondisi dan juga potensi lokal seperti pertanian, kelautan, dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk langkah-langkah dari RAD ini sendiri itu meliputi penanggulangan bencana alam, pengelolaan air, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Bagaimana keterkaitan antara RAD dan untuk RAN dan juga RAD? Ini RAN itu memberikan kerangka dan juga arahan umum di tingkat nasional, sementara RAD lebih mengarah pada implementasi yang lebih terperinci dan terfokus sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. RAN dan juga RAD ini merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam mencapai target-target pengurangan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai dengan komitmen internasional seperti yang tercantum dalam Perjanjian Paris. Sebagai contoh untuk di Jakarta, dalam rencana aksi nasional, pemerintah pusat fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur hijau dan juga energi terbarukan. Sementara implementasi dari RAN ini untuk RAD, Jakarta itu mengembangkan program seperti pembangunan ruang terbuka hijau, pengelolaan air hujan, dan juga pengurangan polusi udara dengan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok 3 yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Dipersilahkan. Baik. Karena pertanyaan kelompok 3 ini sangat terkait dengan kelompok 4 dan waktunya juga terbatas, jam 10 saya harus menguji, Anda juga harus mungkin ada kuliah lain. Saya persilakan kelompok 4. Panel kelompok 3 dan kelompok 4. Cek. Izin Prof di stop sharing dulu Mbak Sapna. Izin mulai Prof. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang terakhir, kelompok 4 akan menjelaskan tentang tema Build Back Better atau kembali ke arah yang lebih baik. Menurut gambaran umum terkait Build Back Better yaitu pengertian. Arti dari kita singkat BBB, yaitu membangun kembali dengan lebih baik, yaitu menggunakan konsep pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana alam atau krisis. Karena ini temanya adalah COVID, berarti pasca bencana COVID, yaitu pendekatan dalam pemulihan pasca bencana yang tidak hanya membangun kembali seperti semula atau business as usual, tetapi melakukan perbaikan dan transformasi ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau bencana katakanlah ada bangunan roboh, itu tidak hanya dibangun, tapi juga dibangun menjadi yang lebih baik
tentu dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ibarat tadinya bangunan ya tidak hanya dibangun saja, tapi nanti kita dibuat ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks COVID berarti ketika COVID polusi itu sangat berkurang karena semua masyarakat ada di dalam rumah, tidak pada memakai kendaraan bermotor, sehingga ketika pasca COVID pun diusahakan untuk menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau menuju berubah ke alat transportasi umum. Kemudian adanya tujuan dan solusi terkait BBB, yaitu yang pertama mempercepat pemulihan pasca COVID-19, mengatasi ancaman perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan pembangunan hingga 2030, karena di dalamnya ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Solusinya yaitu seperti pembangunan rendah karbon, seperti kendaraan listrik, transportasi umum, adanya bangunan jalur sepeda, pejalan kaki, dan penggunaan material daur ulang, bangunan dengan sistem hemat energi, seperti panel surya, tenaga angin atau tenaga air, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat adanya konsep BBB yaitu yang pertama menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pembangunan tinggi karbon. Artinya pembangunan yang rendah karbon pun pasti akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tentu karena dalam pembangunan tersebut ada aspek lingkungannya, tidak hanya bangun saja, tidak hanya perbaikan saja, tapi memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Sehingga konsep Build Back Better menekankan bahwa pemulihan pasca bencana harus menjadi peluang untuk membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan, bukan sekedar mengembalikan kondisi ke sebelum bencana. Kemudian pertanyaan yang next. Pertanyaan yang harus kami tanggapi adalah bagaimana pendapat Anda tentang Build Back Better, identifikasi peluang dan tantangan mengadopsi konsep dari BBB yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ruji. Baik. Identifikasi peluang rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, undang-undang kebencanaan, dan peraturan tata ruang yang dapat memperkuat implementasi dari BBB. Lalu peningkatan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Net Zero Emission. Untuk peluang yang kedua, sumber daya energi terbarukan melimpah. Adanya potensi besar dalam pemanfaatan energi panas bumi, tenaga surya, angin, dan hidro untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Lalu meningkatnya investasi hijau. Tren global menuju ekonomi hijau mendorong investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan dan teknologi energi bersih. Lalu ada memunculkan teknologi dan inovasi, seperti perkembangan teknologi digital, Internet of Things, Smart City, dan sistem peningkatan dini terhadap meningkatkan efektivitas mitigasi dan respon terhadap bencana. Lalu yang kelima, kolaborasi multisektor, yaitu sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dapat mempercepat implementasi dari Build Back Better, terutama dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana. Lalu ada pun tantangan. Meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep Build Back Better, berbagai tantangan masih menghambat implementasi kebijakan ini secara optimal. Tantangan tersebut mencakup aspek pendanaan, infrastruktur tahan bencana, energi terbarukan, dan sistem peringatan dini membutuhkan investasi yang besar yang tidak selalu tersedia, terutama untuk daerah yang terdampak bencana. Lalu koordinasi antara pusat dan daerah yang belum optimal, seperti beberapa daerah masih fokus pada pembangunan konvensional tanpa memperhitungkan aspek ketahanan bencana dan berkelanjutan, serta tidak semua daerah memiliki kapasitas teknis dan SDM yang memadai untuk implementasi strategi BBB. Lalu kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku,
dan tidak semua daerah memiliki akses teknologi digital dan smart city yang dapat membantu mitigasi bencana secara lebih efektif. Kesimpulan dari ini, pandemi COVID-19 adalah waktu yang tepat untuk menerapkan strategi pembangunan Build Back Better atau melakukan perbaikan dan transformasi ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, sumber daya energi terbarukan yang melimpah, dan meningkatnya investasi hijau, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi Build Back Better secara efektif. Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi dengan strategi yang tepat agar pembangunan berkelanjutan dan bencana benar-benar terwujud. Sekian paparan dari kelompok kami. Mohon izin apabila ada pertanyaan atau saran, dipersilahkan. Silakan teman-teman. Baik untuk kelompok 3 maupun kelompok 4. Di gambar itu yang di bawah macet, jawabannya di atas ya? Iya. Atas itu sudah ada trek jalan sepeda sama hijau-hijau. Kalau yang bawah itu masih. Iya. Akan lebih lengkap kalau di atas itu juga transportasi publik, Pak. Iya. Baik teman-teman, jadi kelompok 3 itu pertanyaannya adalah di masa COVID-19 upaya untuk mengimplementasikan pilar yang ke-13 climate action itu berkurang karena ada refocusing dan restructuring dana seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan untuk efisiensi ya. Kalau COVID kan ya karena COVID gitu. Tetapi kondisi lingkungan menjadi bagus gitu. Karena permintaan terhadap energi, mobilitas manusia berkurang, air di sungai itu jernih, udaranya bersih, tidak ada kemacetan. Nah, tapi semuanya itu kan by accident gitu. Bukan by purpose gitu. Bukan dari awal dirancang gitu. Nah, lalu ada tawaran dari World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, tentang perlunya membangun lebih baik. Jadi di masa COVID itu kita rentan gitu. Kita rentan. Membangun lebih baik itu, tadi disampaikan kelompok 4, kalau ada bencana gedung yang ambruk, itu tentu dibangun lebih kuat dari sebelumnya gitu. Bukan seperti sebelumnya, tapi sebelumnya yang lebih baik, yang tidak rentan terhadap bencana, yang tidak rentan terhadap COVID. That is Build Back Better. Di antaranya dengan pemulihan lingkungan, dengan energi baru terbarukan, dan sebagainya. Nah, tentu itu kemudian perlu diinternalisasikan di dalam rencana aksi nasional, rencana aksi daerah untuk penanggulangan dampak perubahan iklim tadi, supaya nanti kalau ada bencana itu kita menjadi lebih kuat. Kita itu rentan gitu, karena orientasinya hanya pada ekonomi. Nah, salah satu tantangan yang terberat itu adalah orientasi kebijakan pembangunan kita. Jika itu masih ke ekonomi, maka akan menyebabkan lingkungan itu menjadi, daya dukungnya menjadi makin rapuh, makin menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Kita tidak ingin seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan
Indonesia gelap yang menjadi tema anak-anak kita demo kemarin itu tidak terjadi ya. Kita memang sedang mengalami tantangan yang berat di ekonomi kita ini. Sebenarnya bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak negara. Tapi itu mesti harus direspon dengan build back better tadi. Demikian teman-teman, terima kasih semuanya sudah bicara, sudah presentasi. Nanti minggu depan mohon dibaca slide-slide berikutnya. Jadi slide-slide berikutnya itu adalah tentang langkah-langkah perencanaan. Saya sebut sebagai 7 langkah perencanaan, the 7 magic step of planning. Ini langkah perencanaan. Lalu ini contoh-contoh perencanaan yang tidak baik. Jadi misalnya pangkalan pendaratan ikan tidak ada perahunya, terminal nggak ada angkutan umumnya, pasar tidak ada pedagangnya, dermaga tidak disinggahi kapal, so what gitu. Nah, jadi ilustrasinya kan kalau dokter itu mengobati pasien, pasiennya meninggal itu masih diberikan ucapan terima kasih toh. Terima kasih sudah merawat saudara kami sejak sakit sampai meninggalnya. Tapi kalau perencana itu membuat perencanaan yang salah, itu diingat sepanjang masa, teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi ini kan menjadi monumen perencanaan yang tidak tepat begitu. Jadi orang akan melihat, ini siapa sih yang merencanakan begitu. Nah itu tugas kita Pak. Nggak seperti dokter Pak, jadi kalau dokter salah itu masih diterima kasih. Kita enggak Pak. Ini